Halo guys, welcome back to our channel Legoas Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan review salah satu unit SUV yang sudah melegenda nih di jalanan Indonesia. Ini dia unitnya, Toyota Rush 15S tahun 2012. Nah, Toyota Rush ini dulu dikenal sebagai Rush Conde nih. Dan juga punya bodi yang cukup gagah, lalu sporty, dan juga ground clearance-nya yang tinggi. Nah, unit ini di Legoas dibuka dengan harga dasar yang menarik banget guys. Penasaran kan harganya berapa? Nah, tonton video ini sampai habis guys. Tapi sebelum kita lanjut nih buat bahas unitnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kita biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nah guys, Toyota Rush tipe S ini adalah tipe tertinggi nih pada Rush generasi pertama. Udah lengkap dengan fitur-fitur pilihan yang bakalan jadi pilihan keluarga pada masanya. Ground clearance-nya tinggi, kabin 7-seater yang fungsional, mesin 1,5 liter yang dikenal bandel. Dan yang paling penting untuk ukuran bekas, nilai jual kembali Toyota Rush itu stabil banget. Permintaannya di pasar bekas sampai sekarang masih konsisten. Nah guys, ini bakalan cocok banget nih buat kamu yang lagi nyari mobil yang tangguh buat harian atau sesekali keluar kota. Atau buat kalian yang para keluarga nih, keluarga baru yang butuh SUV dengan kapasitas yang besar tapi dengan budget yang terbatas. Sekarang kita bahas nih untuk mesinnya. Dari hasil inspeksi nih dari tim kami, untuk mesinnya sendiri ini masih oke guys. Masih berfungsi dengan baik, gak ada kerusakan atau gak ada suara-suara yang aneh, terus gak ada asap yang mencurigakan, dan gak ada hal apapun yang bikin kita khawatir. Jadi secara keseluruhan untuk unit ini masih bisa bekerja dengan baik. Sekarang kita bakalan cek nih untuk bagian eksteriornya. Nah, kita akan keliling nih mulai dari bagian depannya dulu. Di sini di bagian kap mesinnya ini terlihat ya catnya udah mulai pada terkelupas. Terus di sini juga ada yang retak nih, 2 titik di sini dan juga di sini. Dan di bagian depan kap mesinnya di sini ada sedikit penyok. Terus kita turun ke bawah di bagian headlampnya nih. Di bagian sebelah kanan di sini udah ada yang sedikit retak dan juga udah kusam guys. Malum banget lah itu karena usia. Terus di bagian bempernya di sini agak sedikit renggang. Terus di sini juga ada yang pecah-pecah dan juga baret-baret. Lalu di bagian tengah ada yang pecah dan juga di sini retak-retak. Nah, kita lanjut nih ke bagian sebelah kirinya. Di bagian kirinya juga di bagian sini sama sedikit renggang. Dan juga di bagian bawahnya sama nih, ada lecet-lecet dan juga baret-baret. Ada yang pecah juga di sebelah sini. Kita lanjut ke bodi sebelah kiri nih. Di bagian panel fendernya di sini masih cukup oke, hanya ada beberapa baret-baret rambut aja. Terus di bagian cover spion di sini juga ada baret-baret. Di bagian pintu depannya di sini juga sama, ada baret-baret halus aja, tapi nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk di bagian pintu belakangnya di sini ada sedikit penyoknya di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Terus di bagian lisplangnya juga di sini udah agak sedikit renggang. Dan terakhir nih di bagian panel sebelah kiri ini di bagian quarternya masih cukup oke, hanya ada sedikit baret aja nih sama catnya ngelupas sebelah sini. Lanjut ke bagian belakang, di sini minusnya ada di bagian bumper nih. Di sini ada yang pecah dan juga retak-retak, dan juga di bagian pintu bagasinya di sini ada yang retak juga. Dan terakhir di bodi sebelah kanan nih guys, kita mulai dari bagian belakang. Di bagian quarternya di sini ada yang sedikit lecet. Dan di sini ada yang retak nih. Terus di bagian pintu belakangnya nih, di sini secara keseluruhan masih cukup oke, gak terlihat ada yang baret besar atau penyok seperti di sebelah kiri. Nah, untuk di bagian pintu depannya di sini terlihat catnya sudah agak mengelupas ya. Dan terakhir di bagian fendernya di sini masih terlihat cukup oke. Masuk ke dalam kabin ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan guys. Khususnya nih untuk di bagian power window sebelah kanan bagian driver. Nah ini udah nggak berfungsi ya atau rusak. Tapi untuk yang lainnya ini masih berfungsi dengan baik.
Lalu di bagian door trimnya sebelah kanan ini kotor juga guys, dan untuk kaca filmnya di sini juga udah banyak yang terkelupas atau tergores. Nah lanjut ke bagian depan, di bagian dashboardnya cukup aman so far, tapi memang agak sedikit kotor nih. Dan juga di bagian head unitnya di sini udah renggang, ada yang patah juga nih di sebelah sini. Tapi untuk displaynya ini masih nyala meskipun udah kusam seperti ini. Nah lanjut lagi ke bawahnya, di sini AC-nya masih berfungsi dengan baik dan juga masih dingin guys. Nah, untuk setirnya sendiri kalian bisa lihat di sini udah banyak yang terkelupas dan retak-retak. Jadi perlu untuk diganti. Selanjutnya untuk bagian joknya nih, bagian depan ataupun bagian belakang itu udah agak kusam karena usia. Terus juga dari jahitannya udah banyak yang robek. Dan juga nih terakhir di bagian plafonnya di sini agak sedikit kotor dan juga udah mulai berbulu. Dan terakhir untuk kelengkapannya nih, dari tools, lalu kunci ban, dan juga untuk buku servisnya tidak ada guys. Sekarang kita bicara soal harga nih. Untuk harga pasaran bekasnya, di pasaran itu untuk ras tipe yang sama ada di kisaran 100 juta ke atas sampai 130 jutaan. Tapi di Legoas, unit ini dibuka dengan harga dasar 95 jutaan aja. Ini adalah harga yang sangat kompetitif guys. Nah kalau kalian tertarik sama unitnya langsung aja ikutin lelangnya cuma di aplikasi Legoas. Bisa install aplikasinya di App Store ataupun di Play Store. Setelah itu daftar, ikuti lelangnya dan menangkan unitnya. Tapi kita sarankan nih untuk kalian biar langsung cek dulu kondisi fisiknya ke pool kita di Jalan Meruya Selatan nomor 12 Kembangan Jakarta Barat. Dan kalau kalian butuh informasi lebih lanjut terkait unitnya atau cara lelangnya, hubungi aja langsung CS kita, nomornya ada di bawah ini guys. Oke, segitu aja video kita kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.